penyelenggara sendiri yang tidak terbuka sejak awal. Pak Arianto minum dulu, kita harus minum dulu Pak, minum dulu Pak. Bapak Silakan. Ini perintah undang-undang loh, bukan maunya polisi. Tapi penafsiran daripada penyidik itu gitu, Pak. Satu. Ini logika Itulah, kita itu. lompat-lompat kalau begini. Silakan. Apa itu pendapat penyidik kayak gitu. Nggak, nggak bisa. Penyidik harus tunduk sama undang-undang. Iya, Ada perintah tunduk undang-undang. Kalau mau suka-suka buat apa negara hukum, buat ada undang-undang. Hukum Tidak ada acara undang-undang pidana yang mengatakan, dipakai itu ya. adalah Pak Kalau Lex satu LP dicabut, itu Lex semua Stricta. ada. Bapak harus tunduk untuk membatasi pada kekuasaan undang-undang. alat Tapi negara inilah itu harus ada hukum acara pemahaman kami pada pidana. undang-undang. Nggak bisa suka-suka. Kalau Kalau memang suka-suka ini berabe undang-undang, dong. Ya Kalau Pak memang- Arya. Sangat miris sekali setelah kita mendengarkan pernyataan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri ini. Di sini kita telah dipertontonkan bahwa ternyata penegakan hukum di negeri kita ini tidak berdasarkan dan tidak tunduk kepada undang-undang, akan tetapi hanya berdasarkan suka-suka. Pakar hukum pidana Prof. Asmi Syahputra mendengarkan hal ini, auto skakmat penasihat Kapolri. Jadi apakah relevan kalau terhadap transparansi, keinginan tahuan publik terhadap ijazah Pak Jokowi sebagai presiden, bukan Pak Jokowi sebagai pribadi. Kalau itu clear, kenapa khawatir? Pertanyaan dirangkum. Kira-kira kalau orang itu sebagai pemantik, orang atau penyelenggara sendiri yang tidak terbuka sejak awal, atau terlapor sendiri yang tidak terbuka secara awal, apakah dia bisa dijadikan jadi korban? Tidak pas dong untuk meletakkan itu. Ini perintah dan kehendak undang-undang. Jadi RJ itu ya salah satu syarat untuk bisa dihentikannya. Tapi RJ itu harus ada persyaratannya, yaitu perdamaian. Ada minta maaf. Tidak ada tulisan minta maaf, itu tidak ada. Hanya yang penting Ada, adalah Pak. perdamaian. Pak, Oke lah. ada, Pak, nomor 1. Saling memaafkan, ya artinya perdamaian. Tidak akan merusak. Nomor 1 mekanismenya. Kalau kasusnya itu misalnya perminta maafan. Kalau enggak RJ enggak terjadi, Pak. Pak Arianto minum dulu, kita harus Minum dulu Pak, minum dulu Pak. Masih Bapak Silakan. Pernyataan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri ini membuat Prof. Asmi Syahputra, pakar hukum pidana geram. Pada pasal 24 KUHP yang baru, itu lebih banyak. Salah satunya tadi muncul mekanisme keadilan restoratif. Kita bisa baca pasal 24 ayat 2 huruf A. Kira-kira gitu. Ini perintah undang-undang loh, bukan maunya polisi. Kesepakatannya bersifat tertutup, tidak dibuka ke publik. Harus dong, namanya pemulihan itu apa sih kesepakatannya? Apakah katakanlah Bang Egy mengakui ijazah Pak Jokowi tidak asli atau tidak? Betul nggak? Itu hal esensinya kan di situ. Itu perintah undang-undang di poin keduanya. Sampai Gitu. sekarang masih misteri. Tidak, makanya saya bilang tadi ini setengah kopling. Kedua, keempat di ayat 4-nya cabut laporan. Jadi apa konsekuensinya atau efek domino daripada pencabutan via RJ yang dilakukan oleh teman-teman polisi, yaitu pencabutan laporan atau pengaduan. Kalau laporannya sudah ditarik menggunakan LP yang sama, ingat loh, LP-nya sama loh ini. Maka secara teknis penuntutan terhadap teman-teman Roy Suryo CS sudah cacat prosedur. Otomatis. Karena tidak bisa memisahkan peristiwa pidana itu dipisahkan karena itu satu kesatuan, gitu loh. Dia unsplit, gitu loh. Secara sederhana harusnya RRT juga lepas dari jerat pidana. Iya, kecuali kalau mau Lagi bikin laporan menyangkut polisi baru. tersangka. Kecuali mau dibikin LP baru, gitu loh. Ini kan selalu yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kalau memang nanti enggak ya buat laporan polisi baru. Tapi kalau LP itu jadi dasar, Soal poin ini agak-agak rancu nih. Soal poin ini Pak Arianto Kami itu meminta untuk polisi menegakkan hukum bukan demi RRT, bukan demi Jokowi maksudnya. demi hukum. Otomatis karena laporan itu ada 8 orang, oh jadi 2 aja deh. Yang nggak bisa dong. Wong nomor laporannya 1. Semuanya harus gugur. Nah Ditangkap itulah yang Al-Katim. kami ajukan surat ke Irwasum. Bukan Arianto. kami mau damai, tidak ada sedikit pun tersirat di otak kita kami mau. Argumentasi Arianto Sutadi, penasihat Kapolri pun di sini melemah. Mari kita simak pernyataan Arianto Sutadi. Jika kita menyimak hal ini, tentunya kita akan menyimpulkan bahwa penegakan hukum salah satunya yaitu polisi tidak tunduk kepada undang-undang, akan tetapi berdasarkan suka-suka. Bisa-bisa remuk keadilan di negeri ini. itu bukan dari satu LP tadinya. Tadinya dari 3 LP. Kemudian jadikan satu. Maaf ya, saya pengacaranya Pak. Bapak nggak tahu. Ada nomornya kok. Loh yang enggak dong, kalau keliru kan tersesat. Jangan menyesatkan. Ini ya. Sebentar, Itu 3 LP apa satu 1 LP? nomor, satu, Bapak? Ini, Pak. satu LP Kan dengan LP satu yang di nomor. Polda Metro itu, Pak. Bukan ada beberapa. Itu kan dari polsek dikumpulkan jadi satu. Ada 3 LP. Awalnya Ini tiga. satu asumsi dari- ini dia, bukan yang satu fakta. dari Pak Jokowi Tadi ngomong sendiri. fakta.
Faktanya kemudian bisa apa perlu saya tunjukkan? dan dibikin satu LP waktu itu. Satu Di nomor. dalam teknik penyidikan itu, Pak. Itu kalau yang namanya menyidik itu tadi adalah masih akan dicari nanti. Jadi kalau LP itu Peristiwanya dicabut, jadi ini tadi Pak ya, yang namanya tadinya 12 orang itu betul tidak 12 orang itu sama-sama melakukan perbuatan yang sama. Satu-satu masing-masing punya perbuatan yang ada nilainya sendiri-sendiri. Jadi yang paling bagus logikanya itu penyidikan satu LP satu orang. ini berdasarkan fakta bukan logika. Fakta. Itu pemikiran polisi gitu Pak ya. Hukum Makanya berdasarkan kemarin fakta, itu Pak Arianto. Kemudian yang kedua pengertian mengenai RJ. Nggak bisa logika. RJ itu bukan pidana kemudian satu LP habis bukan Hukum itu begitu. ada kepastian hukum. RJ itu adalah siapa korban Bukan dan soal pelaku. RJ, Pak. Dia akan menyelesaikan dengan baik. Itulah kalau yang main Pak. Begini loh Pak, RJ ini kesepakatannya. memang Kenapa? ya, karena Kesepakatan ini itu undang-undang baru. tidak harus ada tertulis kesepakatan. Sebentar. Dengan orang mengatakan Karena undang-undang Pak Egi dengan Pak Jokowi sudah sepakat. Itu sudah penyidik udah nganggap itu ada kesepakatan. Dan di dalam RJ yang baru Pak. Abang, bukan Kalau hanya ada kesepakatan. saya selah. Kalau ada kesepakatan itu kemudian Pak- tidak Pak dikerjakan Arianto, satu Pak minggu. Arianto. Itu nanti tidak laku itu. Nggak bisa disampaikan. Pak Arianto, saya selah. Kalau Ya. kita lihat dari konstruksi perkara ini, itu ada 4 laporan polisi. 4 LP malah ya awalnya. 4 laporan polisi. LP 978 itu atas nama Pak Andi Kurniawan. LP 1387 itu juga ada di Polda Metro Jakarta Selatan, itu kan Lecumanan. Terus ada LP Maret Samuel Suken, itu 5 Mei 2025. Dan yang punya Pak Jokowi itu ada pada LP 2831, tanggal 30 April 2025. Jadi ada 4 LP. Tapi titik domainnya itu ada pada Pak Jokowi tentunya. Sewaktu Pak Jokowi tadi memilih keadilan mekanisme restoratif justice, seharusnya runtuh semuanya. Ya, Kalau itu kita mau silakan bilang pendapat- logika hukumnya ya, betul nggak? Silakan Sekarang pendapat 4 LP. Bapak sebagai pakar gitu Pak. Tetapi penafsiran daripada penyidik itu gitu Pak. Kalau kita menyidik itu ya satu orang, satu perbuatan, satu LP yang ideal kayak gitu Pak. Nggak Tapi bisa kan yang dong, ini untuk Pak. ya silakan Bapak mengatakan nggak bisa. Saya restorasi ini penyidik justice Pak. kan gitu. baru di undang-undang. Itu Di pendapat undang-undang penyidik ini kan kayak gitu baru, Pak. Saya kemarin Nggak nantikan sama penyidik Dek, ini akan Anda bikin satu orang satu LP atau siap, dan untuk sementara ini kita gelombangkan jadi satu dulu. Nanti Inilah- akan mengerucut ini- pada satu persatu. Ini logika Itulah, kita itu. lompat-lompat kalau begini. Silakan. Apa itu? Itu pendapat Saya- penyidik kayak saya- gitu. Nggak, Pak, oh, nggak bukannya bisa. kenapa? Penyidik harus tunduk sama undang-undang. Iya, Harus tunduk tunduk sama undang-undang. Kalau mau Tunduk suka-suka sama buat apa negara hukum, buat ada undang-undang. Hukum Tidak ada acara undang-undang pidana yang mengatakan, dipakai itu ya. adalah Pak Kalau Lex satu LP dicabut, itu Lex semua Serta. tidak ada. Bapak harus tunduk untuk membatasi pada kekuasaan undang-undang. alat Tapi negara. inilah Itu harus ada hukum acara pemahaman kami pada pidana. undang-undang. Nggak bisa suka-suka. Kalau Kalau memang suka-suka ini dianggap berabe tidak- dong. Ya, Kalau Pak memang Arianto. ini dianggap melawan hukum, silakan di Pak pra-peradilan. Arianto sudah baca pasal 79 Silakan di enggak? pra-peradilan. Jadi jangan cuap-cuap kayak gini. Bukan gini. pra-peradilan, Bapak harus tahu apa mekanisme pra-pri. Iya, itu jelas. Apa yang harus digunakan di RJ. Iya. Pintu masuk dalam perkara ini adalah RJ. Silakan aja di pra, Pak. Tidak bisa kita Pak berdua Arianto bahwa- sudah bahwa- tahu jadi bawa pasal ke 79. pra. Saya Sebentar. tetap pemahaman Boleh kayak gitu. ditafsirkan memang undang-undang. Iya, liar dong. Saya kira undang-undang itu Jadi semua ngeri. ditafsirkan, Pak. Pak, Tapi Beda-beda. ngeri juga Pak penafsiran kalau luar kemudian biasa. undang-undang ditafsirkan sama Sebentar, polisi. sebentar. Susah. Kalau hukum acara pidana itu tidak boleh, Pak. Bapak boleh baca, tidak boleh penafsiran, Semua Pak. punya penafsiran yang berbeda, tapi kita harus iklan. Semua Bapak. penafsiran Ya, Hanya sebenarnya di nggak Undang-Undang seperti Demokrasi. itu. Kami akan segera kembali pemirsa. Teman-teman semua, bagaimana kalian semua setelah menonton tayangan video ini? Secara lengkap kita sudah saksikan. Dan tentunya ada hal yang sangat mencengangkan ya dari pernyataan-pernyataan penasihat Kapolri, yaitu Jenderal Arianto Sutadi. Tadi dibantah dan dicecar atau disekakmat oleh Prof. Azmi Syahputra, pakar hukum pidana. Tentunya hal ini sangat menarik sekali ya, perdebatan ini sangat menarik sekali. Bagaimana komentar kalian di video ini? Coba teman-teman silahkan komentar di video ini, karena ini ada hal yang sangat menarik akibat dari pernyataan-pernyataan Arianto Sutadi ya tadi ya. Bahkan dibantah oleh Prof. Azmi Syahputra. Jika kita menyimak dan kita sudah benar-benar lengkap menonton video ini, tadi ada pernyataan-pernyataan dari Prof. Azmi Syahputra bahwa pernyataan dari Pak Arianto Sutadi ini tentunya membahayakan ya jika bilang seperti itu, karena kita bisa menyimpulkan dan kita juga bisa berasumsi, tentunya masyarakat awam juga bisa berasumsi bahwa polisi atau penegakan hukum di Republik ini ternyata tidak berdasarkan undang-undang dan tidak tunduk, tidak patuh terhadap undang-undang, akan tetapi berdasarkan suka-suka. Ini yang membahayakan. Jadi semaunya polisi saja, jika suka sama seseorang itu ya kita ringankan gitu ya, diringankan sama polisi.
atau tidak dijadikan tersangka misalnya gitu ya. Ini yang sangat bahaya sekali jika hukum atau penegakan hukum di negeri kita ini, yaitu salah satunya polisi, berdasarkan suka-suka dan tidak patuh terhadap undang-undang, ini sangat membahayakan sekali tentunya ya. Jadi tadi pernyataan Pak Arianto ini tentunya diskakmat langsung oleh Prof. Asmi Syahputra, pakar hukum pidana ya. Kita menyaksikannya juga, ini aneh sekali ya. Ini pembicaraan atau pembahasan tentang ijazah Jokowi ya. Jadi sampai kemana-mana ya tentunya ya. Dan jika kita melihat perdebatan Pak Arianto Sutadi ini, tadi seakan-akan bilang katanya tidak pro dengan Pak Jokowi dan tidak mendukung siapa-siapa ya, independen katanya seperti itu. Tapi kita bisa melihat Pak Arianto ini siapa. Kita bisa melihat Pak Arianto ini bagaimana kiprahnya saat tampil di stasiun televisi pun. Pak Arianto selalu seakan-akan membela Pak Jokowi. Di kasus Vina Cirebon pun kita juga tahu ya, Pak Arianto ini membela siapa. Bahkan masyarakat pun banyak sekali yang berkomentar tentang Pak Arianto ini. Tidak membela rakyat kecil dan tidak membela masyarakat, akan tetapi malah membela kepolisian kan seperti itu. Ya wajar saja karena Pak Arianto ini kan memang penasihat Kapolri. Akan tetapi kalau Pak Arianto ini penasihat polisi misalnya ya, terus Pak Arianto ini paling tidak kan pelindung masyarakat ya, mengayomi masyarakat, harusnya kan seperti itu, melayani masyarakat. Akan tetapi malah selalu berpihak terhadap pihak-pihak yang tentunya lembaga-lembaga ya. Kita juga semuanya sudah tahu bagaimana kiprah Pak Arianto ini. Hal ini kita sudah tidak aneh lagi menonton hal-hal seperti ini ya, karena Pak Arianto ini memang selalu seperti ini ya. Akan tetapi di salah satu perdebatan ini atau di salah satu diskusi tentunya Pak Arianto ini ya kalah telak ya, dan diskakmat oleh beberapa narasumber dan akhirnya berujung kasihan ya.